Siapa yang tak kenal dengan pertunjukan ini? Kesenian topeng monyet melibatkan seorang pawang diiringi suara musik gamelan mengiringi atraksi topeng monyet yang biasanya digelar di halaman sebuah rumah. Dengan lincahnya, sang monyet meliuk-liuk beratraksi mengikuti instruksi sang pawang yang mendampinginya. Tubuhnya yang mungil dan tingkahnya yang mampu menirukan berbagai gerakan manusia menjadikannya terlihat menggemaskan, sehingga dijadikan bahan hiburan bahkan tontonan oleh warga sekitar. Namun, apakah hal tersebut sejalan dengan nilai moral dan konservasi satwa di Indonesia? Atraksi topeng monyet adalah salah satu hiburan yang masih diminati masyarakat, terutama pada anak-anak. Namun, di balik itu semua, terdapat duka yang dialami oleh monyet ekor panjang. Pasalnya, sebelum monyet ekor panjang tampil dalam pertunjukan topeng monyet, monyet tersebut harus dipaksa untuk berdiri dengan mengikatkan kedua tangannya di belakang tubuhnya, sehingga monyet tersebut akan bisa menjaga keseimbangannya. Dan hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Tidak hanya itu, setelah berhasil latihan berdiri, kemudian monyet akan berlatih cara menggunakan properti seperti memikul barang ataupun memegang miniatur yang ada. Pertunjukan topeng monyet menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, banyak dari pelaku usaha topeng monyet ini melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap monyet ekor panjang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi eksploitasi hewan, dalam hal ini monyet ekor panjang. Pemerintah melakukan razia topeng monyet di berbagai daerah, itu akhirnya bisa menindak tegas pelaku usaha topeng monyet, sehingga pelarangan topeng monyet ini dapat menjadi bentuk pendidikan lingkungan. Meskipun sudah dilakukan berbagai pelarangan tersebut, usaha topeng monyet masih marak di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu alternatif mata pencarian masyarakat saat ini. Nah, berdasarkan berbagai kasus tersebut, bagaimana ya pandangan pemilik monyet ekor panjang terhadap pertunjukan topeng monyet yang beredar di masyarakat? Berapa lama Bapak memelihara monyet ekor panjang? Ya, sekitar setahun setengah. Sekitar setahun setengah ya. Oke, dari mana Bapak membeli monyet ekor panjang ini? Beli dari Facebook, ada orang nawarin, akhirnya kita lihat itu di daerah Jakarta Barat. Di daerah Jakarta. Jadi tahu itu dari Facebook ya Pak ya? Ya. Oke. Selanjutnya bagaimana sih cara Bapak merawat monyet ekor panjang tersebut? Merawat ya biasa, namanya monyet, kasih makan, ya buah-buahan. Kita coba dengan nasi, ternyata dia juga doyan nasi dicampur gula, itu malah lahap. Jadi itu memang kalau dipajang di luar tuh ya ada orang-orang suka ngasih macam-macam sih. Anak-anak suka kadang ngasih makanan gitu. Oh, berarti makanannya kayak biasa pisang gitu sama Pisang nasi ya juga? nasi ya. Dia nutrisinya seperti itu. Lalu apakah Bapak mengetahui bahwa penggunaan monyet itu dalam pertunjukan topeng monyet itu dianggap sebagai eksploitasi hewan? Ya saya tahu itu, karena monyet itu ya disiksa jatuhnya gitu ya, karena dibuat pencarian, disuruh kerja keras sama aja gitu. Betul. Selanjutnya bagaimana pendapat Bapak terkait hukum pelanggaran penggunaan monyet ekor panjang dalam pertunjukan topeng monyet ini? Ya harusnya ya harus dihukum ya, diselesaikan, karena juga pada zamannya Ahok juga kan udah dibersihkan ya. Iya, Ternyata sekarang makin banyak lagi gitu. Memang harusnya ditindak lah, karena itu juga tidak hewani. Karena kan ditarik lehernya, dipaksa lah gitu. Oke. Selain itu, kami juga telah melakukan observasi terkait pandangan masyarakat terhadap keberadaan topeng monyet di Indonesia melalui Google Form yang disebar melalui beberapa platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kami mendapatkan total 49 responden terkait instrumen penelitian kami. Adapun dari range umur dari total 49 responden, untuk yang berumur 10 sampai 20 tahun berjumlah 14, untuk yang berumur 20 sampai 30 tahun ada berjumlah 26, untuk yang berumur 30 sampai 40 berjumlah 2, selanjutnya untuk yang berumur 40 sampai 50 ada 6, dan yang terakhir untuk yang lebih dari 50 ada 1 orang. Dari domisili 49 responden, 98% berasal dari Jabodetabek dan 2% lainnya berada di luar Jabodetabek. Di bagian pertama mengenai pengetahuan tentang pertunjukan topeng monyet, pada pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui tentang pertunjukan topeng monyet? 100%
menjawab ya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang monyet ekor panjang yang digunakan pada pertunjukan tersebut? Semuanya menjawab bahwa perilaku tersebut merupakan tidak pantas, tidak baik dikarenakan sama saja dengan mengeksploitasi hewan. Penggunaan monyet sebagai subjek pertunjukan yang pada umumnya dilihat oleh masyarakat umum, terutama anak kecil di tempat yang ramai maupun di wilayah permukiman, memiliki dampak negatif yang sangat besar. Pertanyaan ketiga, apakah Anda mengetahui bahwa penggunaan monyet dalam pertunjukan topeng monyet dianggap sebagai bentuk eksploitasi hewan? 95,9% menjawab ya, dan persentase lainnya menjawab tidak. Pertanyaan keempat yang merupakan pertanyaan terakhir adalah bagaimana pendapat Anda atas solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Semuanya serempak menjawab adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah harus galak dalam menertibkan dan undang-undang pelarangan topeng monyet, dan masyarakat juga harus mendukungnya dengan cara melakukan pelaporan apabila ada pihak yang menyeleweng dari peraturan tersebut. Pada bagian kedua ditampilkan sikap terhadap populasi primata, habitat primata, dan konservasi primata dari nilai 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Berdasarkan data dari Google Form tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejumlah 98% masyarakat dari seluruh kalangan sudah sadar akan dampak negatif dari keberadaan topeng monyet. Namun, masyarakat masih kurang berperilaku tegas dalam menindak lanjut pelaku pertunjukan atau penyalahgunaan monyet secara langsung, sehingga keberadaan topeng monyet masih belum hilang sepenuhnya di Indonesia. Tahukah kamu, monyet ekor panjang yang biasa digunakan dalam pertunjukan topeng monyet merupakan jenis primata yang hidup secara berkelompok sehingga tidak terlepas dari interaksi sosial dengan individu lain dalam kelompoknya. Kehadiran topeng monyet ditentang oleh lembaga swadaya masyarakat, yaitu Jakarta Animal Aid Network. Menurut lembaga ini, atraksi topeng monyet dianggap kejam. Banyak monyet yang tidak dapat bertahan hidup karena proses pelatihan monyet di belakang layar sebelum ditampilkan sangat keras. Topeng monyet juga dianggap merenggut hak kebebasan hewan karena monyet dipaksa berperilaku yang tidak sesuai dengan sifat tabiat atau alamiahnya. Eksistensi pertunjukan topeng monyet yang ada hingga saat ini membuat kita bertanya terkait dengan bagaimana kondisi dunia konservasi satwa liar, khususnya monyet ekor panjang di Indonesia. Atraksi topeng monyet melanggar KUHP nomor 302 yang mengatur tentang tindakan penyiksaan hewan karena merupakan bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan untuk semata-mata memperoleh keuntungan dari hewan tersebut. Namun, sanksinya masih terbilang ringan, yaitu kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp2.500. Selain melanggar KUHP, topeng monyet juga melanggar beberapa peraturan sebagai berikut. Kegiatan topeng monyet yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan ancaman terjadinya zoonosis atau perpindahan penyakit dari satwa kepada manusia. Zoonosis merupakan perpindahan penyakit dari satwa ke manusia dan sebaliknya dari manusia yang sakit kepada satwa yang digunakan dalam atraksi tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa monyet yang dijadikan sebagai hewan pertunjukan tersebut tidak melewati proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Meskipun monyet terlihat lincah dan sehat, tidak menutup kemungkinan di dalam tubuhnya terdapat virus yang berbahaya dan dapat menular. Hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Di samping itu, pertunjukan topeng monyet selama ini dinilai tidak menerapkan etika kesehatan dan kesejahteraan satwa. Kesejahteraan satwa meliputi hak untuk hidup bebas, hak bebas dari penyakit, dan sebagainya. Monyet yang dijadikan objek atraksi topeng monyet akan kehilangan kesejahteraannya. Salah satu contohnya adalah monyet ditempatkan di dalam kandang yang ukurannya sangat kecil, yaitu 30 x 40 x 40 cm. Dengan kandang sekecil itu, monyet mengalami stres.
Stres membuat monyet lebih rentan terhadap penyakit. Hal itu berpotensi akan menyiksa dan menyakiti satwa tersebut. Penyakit yang dapat ditularkan dari monyet kepada manusia seperti TBC, penyakit kulit seperti kudis, kurap, dan juga kutu. Proses penularan dapat terjadi ketika menonton topeng monyet. Selain itu, virus yang dapat ditularkan monyet diantaranya virus Ebola dan Marburg virus, demam kuning, dan rabies. Jika monyet tersebut dalam kondisi sakit, maka resiko penularan penyakit akan lebih tinggi, terutama pada anak-anak. Secara umum, perpindahan penyakit dari monyet ke manusia ataupun sebaliknya dapat terjadi melalui gigitan, cakaran, percikan ludah, cairan tubuh, dan kontak dengan benda yang sudah terkontaminasi dengan penyakit. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang berakal harus menegakkan peraturan hak-hak hewan yang wajib dilindungi dan disejahterakan serta tak segan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada pertunjukan topeng monyet ataupun penyalahgunaan satwa lainnya dan tidak berpartisipasi di dalamnya, seperti memberi uang pada pertunjukan topeng monyet, sehingga pelaku atraksi topeng monyet diharapkan mendapatkan efek jerah. Langkah-langkah konservasi terkait topeng monyet yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian monyet ekor panjang ialah dengan cara yang pertama, melepas liarkan monyet-monyet tersebut sebagaimana mestinya hidup di alam liar. Kedua, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang dimana masyarakat ini tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Yang ketiga, mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan cara memberikan bantuan finansial maupun moral dalam setiap kampanye yang dilakukan. Yang keempat, membuat penangkaran. Penangkaran tersebut bisa membuat satwa langka berkembang dengan baik dan agar tidak punah. Yang kelima, membuat papan larangan. Dalam papan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Keenam, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jerah terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan serupa. Yang ketujuh, hindari transaksi binatang langka.